Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pada video kali ini saya akan membahas hasil refleksi dari teman-teman semua. Karena dari proses tanya jawab biasanya di dalam perkuliahan tidak muncul, sehingga saya berinisiatif untuk membuat model refleksi begitu ya dari teman-teman semua, sehingga berbagai hal yang ingin diketahui lebih dari mahasiswa bisa saya sampaikan begitu ya. Karena pada dasarnya di dalam perkuliahan itu tidak semata-mata apa yang disampaikan oleh dosen begitu ya, tapi jauh lebih dalam di situ bagaimana mahasiswa bisa berupaya untuk memahami apa yang sudah disampaikan, eksplorasi semua potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga dari mata kuliah yang dipelajari itu bisa memberikan manfaat lebih. Itu yang paling utama. Makanya di awal kan saya sudah sampaikan ya, kita akan model pembelajaran fasilitator. Jadi saya akan memfasilitasi teman-teman bagaimana untuk belajar begitu ya dari referensi yang lain, tidak semata-mata hanya mengandalkan materi dari saya sebagai dosen pengampu. Oke, kita akan bahas dari isian refleksi ya, teman-teman semua. Gitu. Ini sebetulnya sudah ada datanya siapa saja yang mengisi, begitu ya. Tapi saya pada pagi hari ini akan lebih membahas tentang yang ingin diketahui lebih jauh oleh teman-teman semua, gitu ya. Oke, pertama saya akan bahas entah ini dari siapa ya, begitu. Saya ingin jauh mengetahui bagaimana cara menemukan ide bisnis, bagaimana cara proses dan alurnya, dan bagaimana cara kita mendapatkan pemasok dengan harga yang lebih murah. Bagaimana cara agar bisnis bisa maju dan berkembang, dan bagaimana tantangan dan solusinya yang kita ambil agar tidak pailit. Oke, ini pertanyaan satu mata kuliah sendiri nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya berkomitmen untuk pelan-pelan menjelaskan ini semua, teman-teman. Gitu ya. Baik, bagaimana cara kita menemukan bisnis? Di video sebelumnya atau di dalam pembelajaran sebelumnya, saya sudah sampaikan terkait dengan berbagai metode untuk mencari ide bisnis. Tapi sekilas saya sampaikan beberapa poin di sini. Pertama, identifikasi problem dulu. Problem yang dimiliki oleh orang, dan orang yang memiliki problem itu pastikan mau mengeluarkan biaya, gitu ya, mau mengeluarkan dana untuk menyelesaikan problem itu. Namun tidak selesai di problem begitu ya. Sebetulnya pastikan juga problem yang akan diselesaikan dari startup yang ingin dari ide bisnis itu sebisa mungkin itu sesuai dengan passion dari kalian. Kenapa? Karena ketika kita berkutat dalam bisnis yang idenya itu sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan kegiatan harian kita, insya Allah apa yang kita lakukan itu tidak ada hal yang memberatkan. Bahkan tidak terasa, oh sudah jam segini, oh sudah sekian lama ternyata saya sudah menyusun bisnis ini. Ya. Terus yang ketiga, ya perlu divalidasi gitu ya teman-teman ya. Ide bisnis itu perlu divalidasi. Validasi itu kalau dengan data primer, ya lakukan survei dengan target market yang teridentifikasi oleh kalian dari ide bisnis itu. Diskusilah dengan mereka. Ya. Yang kedua bisa data sekunder. Data sekunder itu coba analisa, ada nggak kompetitor yang menjalankan seperti itu. Walaupun sebetulnya kalaupun belum ada kompetitor, itu berarti sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang positif sebetulnya. Jikalau proses validasi idenya itu bagus hasilnya.
Maksudnya apa? Ketika kita belum proses validasi saja, ternyata sudah ada startup lain begitu ya, entah di apa namanya ya, di Indonesia ataupun di luar Indonesia, ternyata mereka bisa berhasil, berarti ada potensi. Bahkan kadang beberapa mentor bisnis di dalam pergerakan startup, kalau mau gampang cari ide itu ya sudah cari aja startup di Rusia, startup di Amerika, startup di Eropa begitu ya. Ataupun di mana-mana cari informasi di sana begitu ya. Carilah pakai bahasa mereka, nanti tinggal ditranslate aja pakai Google gitu ya. Terus replikasi, duplikasi. Cuman PR besarnya adalah bagaimana aksinya, bagaimana actionnya itu yang lebih penting sebetulnya. Karena kalau ide itu bisa ditiru, kita bisa meniru banyak, tapi eksekusinya itu tidak bisa dibohongin. Oke, itu monggo silakan bisa dieksplorasi ya teman-teman semua. Ini termasuk berarti bagaimana cara proses dan alurnya. Berarti tadi sekaligus menjawab ini ya teman-teman semua, karena pada dasarnya ketika kita mau membangun startup ya tetap segala sesuatunya perlu dibuat terukur kan gitu kan, divalidasi. Bahkan model bisnisnya juga perlu ada proses validasi. Untuk pembentukan timnya juga kita lihat kita punya sumber daya apa gitu. Kita butuh sumber daya supporting seperti apa gitu. Apakah kita butuh co-founder ataukah kita butuh langsung SDM, kita rekrut karyawan gitu ya. Kalau co-founder ya kita nggak perlu gaji gitu ya, tapi kita harus share saham dengan mereka. Kalau mereka tetap dapat gaji tidak terlalu besar, share sahamnya tentunya nggak terlalu besar juga. Tapi kalau sama-sama nggak gajian di awal-awal begitu ya, tentunya silahkan dinegosiasikan saham kepemilikan dari startup itu. Itu ya. Terus bagaimana cara kita mendapatkan pemasok dengan harga yang lebih murah? Kalau saya berangkatnya start from the end ya, teman-teman semua. Sebetulnya value dari produk kita itu apa yang akan dibahasakan dengan customer? Ya, value-nya apa? Itu yang harus dijaga. Karena bagi saya pemasok yang murah belum tentu sesuai dengan value yang akan kita bangun. Ya kan? Nggak masalah sebetulnya misalkan harga sayurannya 2 kali lebih mahal begitu ya, karena kita dapat jaminan ini pasti fresh setiap hari diambil dari kebun kan begitu ya. Dan kita jualannya juga berbeda. Kalau yang lain itu seharga warteg begitu ya, tapi kalau ini harganya beda karena ada sesuatu yang spesial di sana. Jadi murah dan tidaknya itu bukan ditentukan dari pemasok begitu, tapi ditentukan dari margin yang akan kita bangun, yang akan kita jual ke customer. Kalaupun ini sudah berjalan, begitu ya, terus kita sudah mendapatkan mitra sebagai pemasok, mau mendapatkan apa namanya pemasok lain misalkan begitu ya, silahkan saja gitu ya, tinggal dibuat proyeksi ya, bahkan dengan pemasok yang ada pun bisa aja dengan proyeksi. Oke, kamu saya kontrak selama 1 tahun nyuplai sayur-sayuran segini kilo per minggu, buat kontrak. Kalau memang kalian punya produk misalkan kuliner begitu yang setiap minggu itu pasti butuh misalkan cabai, bawang dan sebagainya. Buat kontrak selama 1 tahun, kalau perlu bayar di depan, itu harganya pasti akan lebih murah kan kayak gitu kan. Silahkan itu strateginya. Ya. Itulah kenapa ada beberapa apa namanya, ada beberapa perusahaan ternak misalnya kan ya. Mereka untuk mendapatkan supplier ayam stabil, dia sampai nyuplai kebutuhan pakan peternak.
Ada yang sampai begitu loh. Pabrik pakan apa namanya, pakan ternak gitu ya, kan butuh butuh jagung tuh. Dia sampai nyuplai kebutuhan bibit dan pupuk petani yang nanam jagung. Gitu ya. Tapi harga panen jagung, harga panen apa namanya, harga panen ayamnya itu sudah dikontrak. Mereka modelnya seperti itu. Dikontrak gimana? Ya sudah, misalkan karena ini bibit ayam, pakan ayam yang nyuplai dari perusahaannya ada namanya PT Propan ya, salah satunya gitu ya. Nah, silakan aja dicari banyak kali informasi seperti itu kan. PT Propan itu bahkan sudah punya kontrak, nanti per kilo kita beli ayamnya misalkan ya 20.000. Sehingga ketika nanti apa namanya, harga ayam melonjak, tetap dibelinya 20.000. Pak, petani rugi dong. Ya, jangan melihat hanya karena melonjak, tapi bagaimana ketika harganya turun. Kalau harganya turun, itu dari perusahaan juga tidak akan menurunkan harga belinya. Jadi sudah dibuat kontrak kerja. Itu beberapa model apa namanya, untuk mendapatkan supplier yang lebih kompetitif harganya ya, dengan berbagai strategi tentunya ya. Silakan bisa dieksplorasi. Oke, bagaimana cara agar bisnis bisa maju dan berkembang? Sebelum berpikir ke sini, mulai dulu dan nanti merasakan apa tantangannya, begitu ya. Semua permasalahan itu ya tinggal diselesaikan. Saya pribadi ada beberapa bisnis tidak semua lancar, gitu ya, naik turun ya biasalah, gitu ya. Saya berharap mudah-mudahan tahun ini jadi titik awal gitu ya setelah pandemi, mudah-mudahan. Tidak ada ilmu yang spesifik yang perlu kalian pelajari, tapi yang pasti kalian harus mulai dulu. Karena kalau sekedar cerita, sama saja kalian mau cerita bagaimana caranya berenang supaya cepat, langsung nyemplung ke air aja. Nanti kalau sudah nyemplung ke air, bisa berenang apa enggak, itu dulu gitu. Jangan bicara bisa berenang cepat kayak juara dunia Yantrop begitu ya. Masuk dulu gitu ya. Tidak ada teori umumnya ada gitu ya, paham pajak, paham manajemen SDM, bagaimana paham manajemen pemasaran, gitu. Tapi setiap orang case-nya pasti berbeda-beda, setiap bisnis case-nya berbeda-beda. Jadi tidak ada teori yang letterlux harus diikuti ya. Oke. Bagaimana tantangan dan solusi yang kita ambil agar tidak pilot? Ya, segala sesuatunya diperhitungkan, ada cash flow-nya gitu ya, ada proyeksi. Kayak saya sekarang tahun ini ada beberapa proyek yang tidak payment-nya bukan di tahun ini, gitu, tapi payment-nya di tahun depan. Apakah itu pasti? Ya, kalau bicara pasti belum tentu, gitu. Tapi itu bagian kita menjalin relasi, dan itu juga menjalin apa namanya, mengupayakan supaya perusahaan kita tidak sampai pilot gitu ya. Tantangannya banyak, tentang SDM, tentang apa namanya, tentang pelaporan keuangan, perpajakan, banyak hal sebetulnya. Nanti kalian akan menemui itu. Makanya ayo bagi yang mau bikin bisnis setelah perkuliahan ini silahkan bisa komunikasi gitu ya, dengan saya atau ikut Kubis. Saya terbuka untuk jadi bisnis coach atau bisnis mentor teman-teman semua, nanti bisa kita kondisikan. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan untuk yang pertama. Oke, terus yang kedua sekarang. Ingin mengetahui cara membuat website bisnis dan cara menjalankan bisnis digital hingga mendapatkan penghasilan, karena saya ingin jadi orang sukses. Oke, jadi gini Mas, atau Mbak ini ya, Nur Halifatul Milah, Mbak gitu. Oke, begini Mbak, jadi begini, ada website, ada sistem. Ya,
Website itu berarti misalkan unisula.ac.id, itu website. Isinya informasi. Paham ya? Semua konten itu dibikin oleh Unisula. Orang lain sebagai penikmat informasi, pembaca, pemirsa. Oke, kalau sistem itu maka kita bisa menggunakan, kita bisa mengakses sampai ke dalamnya. Seperti sistem informasi akademik, sistem informasi perpustakaan. Gitu ya. Aplikasi Gojek, atau sistem atau aplikasi ya. Aplikasi Gojek, aplikasi Grab, itu sistem. Karena kita turut serta menggunakan aplikasi itu atau sistem itu. Ya, begini, di dalam bisnis konsepnya itu tidak semua harus kita lakukan semua. Ketika Anda ingin belajar cara membuat website, sekedar website bisnis, gampang, silahkan pelajari Joomla ataupun WordPress. 80%, 90% website di dunia ini CMS-nya pakai WordPress. Itu gampang. Kalian bisa drag and drop gitu ya, di beberapa template membuat website. Tapi ketika bicara mau menjalankan bisnis digital, tentunya apakah cukup dengan website? Kan begitu toh? Apakah yang dibutuhkan bisa sampai ke aplikasi atau sistem informasi? Nah itu monggo, kalian mau yang mana? Mau mulai dari yang mana? Pak, saya mau bikin marketplace sendiri. Oke, silahkan. Tapi kalau mau memulai untuk membuat barangnya terkenal kan nggak perlu bikin dulu toh. Nggak perlu belajar bikin marketplace dulu kan? Atau website berbasis marketplace, pakai WooCommerce atau apapun itu. Kan bisa juga kan sekarang mau pakai Tokopedia, mau pakai Bukalapak, mau pakai Shopee, mau pakai Lazada gitu ya. Silahkan. Ada beberapa kawan saya yang full melaksanakan bisnis online, dia sampai punya 30 lebih CS dari berbagai channel pemasarannya dia, baik melalui Facebook, Instagram maupun maupun marketplace gitu ya. Ada yang fully mengelola marketplace sampai punya belasan akun, timnya sampai 10-an orang. Tidak punya website sendiri. Ya. Kalaupun ada yang punya website tadi itu sebagai sales funnel biasanya, ya. Funneling untuk channel pemasaran. Silahkan bisa di sales funnel itu apa, cari aja deh di YouTube ada, di Google ada gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa memahami bahwa kita tidak harus bisa bikin website sebetulnya gitu ya, kalau memang kita tidak punya basic di situ. Lawang itu cuma buat sekali, sama saja kayak gini loh. Saya mau bikin hotel gitu ya. Kan nggak perlu belajar bagaimana mendesain sebuah hotel, bagaimana membangun struktur bangunannya untuk hotel gitu ya, kan nggak perlu. Yang diperlukan adalah suruh orang saja, kalau nanti sudah jadi hotelnya baru dibangun, baru dikelola selayaknya sebuah hotel. Analoginya ke sana ya teman-teman ya. Silahkan, karena sebetulnya kita sekali bikin, habis itu pengelolaannya. Kalau ternyata channelnya dari marketplace banyak, dari sales funnel strategi di websitenya, itu cuma bikin sekali saja, itu kalau mau bayar paling 4 juta, 5 juta sudah selesai gitu ya. Daripada kita nunggu-nunggu belajar, kalau saya sih. Tapi ya silahkan saja sih, kalau mau belajar, cari CMS ya, Content Management System. Ya, banyak. Jadi bisa belajar. Bahkan hostingnya pun juga ada beberapa yang gratis. Kalau tidak salah, Hostinger itu menyediakan 2 giga deh gratis. Kalau tidak salah ya. Nggak tahu sekarang gitu ya. Karena sudah lama juga saya enggak.
tidak berkecimpung di situ. Oke, clear ya, Mbak. Silahkan mulai dulu gitu ya untuk bisnis digitalnya. Boleh. Oke, saya ingin mengetahui lebih jauh mengenai legalitas produk karena menurut saya pada zaman sekarang banyak yang meniru produk-produk yang sudah ada tanpa diberi inovasi baru. Saya akan cerita dulu ya. Di tahun 2017 kalau tidak salah ya. Ada sebuah produk inovasi yang menarik gitu ya. Terus, Pak, ini sudah dijual belum? Belum, Pak. Kenapa kok nggak dijual? Takut ditiru orang. Itu alasan yang pertama. Oke, alasan yang kedua, dia bilang nggak punya modal, Pak. Oke, kalau nggak punya modal, mungkin nggak yang beli ini bisa DP dulu. Ini HPP-nya berapa toh? 30 juta, Pak. Ini dijual berapa? 75 juta. Mungkin nggak mereka bayar DP 50% dulu? Mungkin sih, Pak, ya sudah jual. Tapi kita nggak punya HKI, Pak, takut ditiru. Teman-teman semua, jadi kalau konsepnya seperti itu, tidak akan pernah memulai bisnis. Karena apa? Kalian sendiri membuat bisnis belum tentu fully original, benar nggak? Pasti ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari bisnis orang lain. Membuat produk, pengembangan oke gitu ya, tapi tidak sepenuhnya benar-benar fully ya, sebagian besar lah, mungkin 99%. Ya kan? Tapi secara legal ada beberapa informasi yang perlu dipahami teman-teman semua. Pertama terkait dengan HKI, hak kekayaan intelektual. Silakan dieksplorasi ya. Hak kekayaan intelektual itu bisa meliputi pertama merek, oke ya. Merek itu kan brand nanti ujung-ujungnya. Tapi di sini kan ditanyain kaitannya dengan banyak yang meniru produknya. Kalau banyak yang meniru produknya bisa ke hak cipta sebetulnya, gitu ya. Atau rahasia dagang. Makanya teman-teman semua, ketika misalkan buka usaha kuliner, gitu ya, dipastikan sumber daya utamanya apa yang harus dijaga. Kalau mau dibuat cabang gitu ya, ya jangan semua di-open ke karyawan. Ya kan? Salah satu usaha soto di Solo gitu. Saya nanya, "Pak, ini franchise ya?" "Enggak, Pak, cabang." "Oke, ini cabang dari mana?" "Dari Solo." "Oke. Cabang pusatnya di mana?" "Di sana, Pak." "Lah, ini jenengan saya sebagai pengelola di cabang." "Oke. Untuk membuat produk sotonya gimana modelnya, Pak? Jenengan bisa bikin sendiri memang?" "Oh enggak, Pak, semua dari pusat." Bumbu sotonya itu sudah dikeringkan, tinggal kita pakai air dengan ukuran segini, takarannya segini. Wah, bagus nih. Berarti modelnya dia apa namanya? Menu sotonya itu ya, menu sotonya apa namanya? Bumbu sotonya itu dia protek. Nah, sekarang tergantung produk yang jenengan gitu ya. Kalau produknya tentang kerajinan, udahlah nggak usah terlalu meratapi ini nanti ditiru orang lain. Jangan-jangan kamu juga tidak fully berdiri sendiri kan, tapi meniru yang lain juga gitu. Amati, tiru, modifikasi. Kalaupun misalkan orang lain mendapatkan inspirasi dari produk inovasinya kita, terus mereka apa namanya berhasil, ya anggap aja itu akal. Sama kayak misalkan bakso beranak gitu, itu kan inovasi model bisnis produknya. Ternyata di dalamnya ada bakso-bakso kecil. Tapi setelah itu muncul juga kan, dulu ada bakso yang isinya telur begitu, telur puyuh gitu. Muncul banyak juga yang seperti itu ya, silakan aja. Oke, itu ya teman-teman semua. Walaupun secara legal tetap ada sebetulnya perlindungan hukumnya hak kekayaan intelektual, tapi kalau kaitannya dengan produk ada yang perlu di apa namanya dijaga selain sekedar ada HKI gitu ya. Makanya muncul franchise misalnya gitu ya. Silakan jadi ini ya. Oke. Ini ada berapa nih? 19-an ya padahal ya. Enggak apa-apa deh. Oke, lebih lanjut lagi membahas tentang bisnis karena saya suka dengan pembahasan bisnis kewirausahaan karena yang tersebut sangat baik untuk masa depan.
Kalau menurut saya langsung praktekkan, Mas. Mbak, gitu ya. Jangan dibahas. Mending bahasnya itu bisnis yang sudah jalan. Itu ya. Oke, terus saya ingin mengenal startup pitching karena pada penjelasan minggu lalu menurut saya kurang jelas. Oke, saya beri tambahan. Jadi startup pitching itu intinya kita akan mempresentasikan ide bisnis kita kepada investor, ya. Atau kita akan pitching, akan berkompetisi dengan startup-startup yang lain untuk bergabung di program inkubasinya, misalkan Kominfo atau Telkom atau Indosat. Banyak sekali kan program-program seperti itu. Nah, yang paling utama adalah ketika mau pitching, gitu ya, mau presentasi, kamu lihat dulu itu pitchingnya sebenarnya untuk apa. Kalau pitchingnya untuk investor, begitu ya, ya berarti kamu harus memastikan konten untuk presentasi seperti yang materi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kan gitu toh, bisa disesuaikan. Intinya kalau ke investor adalah bagaimana perkembangan startupnya saat ini, gitu, traksinya seperti apa, prototipenya seperti apa, begitu ya, rencana ke depannya seperti apa, proyeksi keuangannya, legalitasnya sekarang posisinya seperti apa, kan begitu. Sahamnya gimana? Karena ketika investor kan tinggal minta saham berapa. Itu berbeda strateginya dengan ketika kita presentasi atau pitching ke pemerintah. Biasanya sudah ada format dasar dari mereka, dari pemerintah. Ya kita ikuti saja di situ, gitu ya. Kontennya tidak akan jauh berbeda. Semua pasti berisi dengan problem apa yang ingin diselesaikan, solusinya apa, produk feature-nya gimana, sumber dayanya apa saja, manajemen operasionalnya gimana, strategi pemasarannya gimana, gitu kan? Termasuk financial analisisnya. Sudah. Bahkan beberapa ini kan udah saya sampaikan kan, paling presentasi cuma 3 menit atau 5 menit. Gimana caranya menceritakan itu semua, gitu ya? Padahal histori terus atau latar belakang itu penting gitu, terus kekuatan apa sumber dayanya juga penting, SDM existing sekarang seperti apa, plan pengembangannya gimana gitu, financial analisisnya semua penting. Makanya kadang kalau mau enak presentasinya jangan pakai teks tapi semua berisi grafik gambar. Misalkan saya proyeksikan di tahun pertama pendapatannya sekian miliar, tahun kedua sekian miliar, tahun ketiga sekian miliar. Itu akan lebih menarik ketika di situ langsung dibuat grafik perkembangan setiap tahun. Gitu. Nah, monggo itu kreativitas dari teman-teman semua. Tapi konten dari presentasinya sendiri, insya Allah tidak jauh berbeda dengan materi yang sudah saya sampaikan. Gitu ya, Mas, Mbak. Oke. Terus yang selanjutnya, untuk mendapat ilmu tentang digital bisnis yang lebih luas soal startup, ingin mencoba membuka usaha dengan digital bisnis, semoga dengan mempelajari materi yang lebih jauh bisa mendapatkan usaha bisnis digital yang sukses. Segera cari ide, eksekusi gitu ya. Lah kemarin kan sebetulnya kan sudah saya open ya, siapa yang ide bisnis mau dibuat proposal, begitu ya lengkap dari awal sampai akhir, nggak usah ikut ujian, gitu kan? Itu kan sebetulnya challenge bagi kalian untuk memulai bisnis. Benar nggak? Bahkan bukan hanya berurusan dengan nilai kan, kalau memang bisnisnya jalan. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada nih mahasiswa yang mengajukan proposal bisnisnya ke saya. Oke, gitu ya. Saya tahu lebih dari perkuliahan ini mengenai membangun sebuah bisnis startup, karena menurut saya dalam dengan bisnis startup ini kita dapat melihat peluang yang banyak. Silakan. Langkah-langkah membangun startup sudah kita sampaikan, begitu bagaimana proses validasinya, bagaimana finansial analisisnya, sudah ada semua ya, silakan dieksplorasi. Oke, terus implementasinya dalam menjalankan bisnisnya dan sikap yang paling diperlukan ketika menjalani sebuah bisnis.
apabila ada problem yang harus dilakukan agar tidak panik ketika menghadapi dan bisa menyelesaikannya. Dan apakah ada kiat-kiat yang perlu dipelajari lebih dalam lagi untuk sebuah bisnis? Catatan dari saya, bangun karakter sebagai pebisnis sejak sekarang. Saya kasih contoh ya, yang simpel saja. Waktu luang Anda dipakai untuk apa? Untuk belajar bisnis atau untuk tidur? Di situ sudah berbeda. Gitu ya. Terus pertanyaan apa namanya? Activity lain yang bisa menandakan apa namanya? Ketika kita mendapatkan masalah gitu. Ini terjadi gitu ya pada saat saya di Jogja gitu ya. Saya order Gojek pada saat itu, ternyata ada yang datang, Pak Mustafa, iya, oke, kan masih muda, bisa saya nanya, Mas, jenengan full Gojek atau ada kerjaan lain? Enggak, Pak, saya sambil kuliah. Oh, kuliah di mana? Di kampus swasta, dia sebutkan. Oke, bagus, berarti teman-teman ada yang tahu, ada. Nggak apa-apa, Pak, saya kan mau belajar. Langsung eksekusi. Apa yang terjadi di tempat lain? Pak, mohon maaf, saya tidak bisa ikut ujian karena orang tua saya tidak mampu membayar. Oke. Kenapa orang tua tidak mampu membayar? Panennya gagal, Pak. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Ya di kos-kosan, Pak. Ngapain? Ya di kos-kosan saja. Yang main futsal. Coba, beda kan aktivitinya? Coba bisa ikhtiar. Nanti akan ketemu sama problem itu dihadapi, gitu kan? Lah ini kalian kalau ingin apa namanya implementasinya ke dalam bisnis, sikapnya paling gimana? Mulai dulu saja. Nanti akan ketemu problem di situ. Nanti akan berproses, gitu ya. Itu teorinya ada, ya. Tapi paling utama adalah bagaimana ketika kalian menghadapi dunia real, gitu ya. Sama saja kayak kita, saya analogikan sekarang main sepak bola deh. Sudah banyak belajar nih teori main sepak bola, harus giring belok kanan, belok kiri, gitu. Tapi tidak pernah ikut main bola, percuma juga kan? Itu ya, kiat-kiatnya kalau versi saya mending langsung mulai saja. Cara menjalankan dan mengelola bisnis yang baik, mulai dari bagaimana menentukan segmentasi pasar yang baik, strategi pemasaran, mencari customer, penggunaan model bisnis yang tepat untuk sebuah usaha, cara mengelola keuangan dan menjadi investor, mencari investor dan pitching yang baik, perbedaan fundraising dan crowdfunding, dan apakah pitching sama dengan advertising. Oh, karena saya ingin mengetahui bagaimana penerapannya dalam membangun startup atau menjalankan bisnis agar menghindari atau meminimalisir kegagalan yang terjadi nantinya di kemudian hari. Oke. Poin-poin yang di awal-awal itu sudah ada ya di materi sebelumnya ya. Silakan buka-buka lagi aja videonya ya, teman-teman gitu ya. Terus perbedaan fundraising dan crowdfunding ini yang saya bahas, gitu kan? Karena investor atau pitching tadi udah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Fundraising itu bagaimana kita mendapatkan pendanaan, kan itu kan? Nah, untuk mendapatkan pendanaan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Satu, crowdfunding, mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Kalau itu untuk kegiatan sosial biasanya bisa. PKPU itu crowdfunding. Pengelolaan dana wakaf, kayak Unisula kan sebetulnya crowdfunding itu kan awalnya gitu ya. Karena itu kan wakaf. Atau kayak kitabisa.com. Nah, selain crowdfunding, bisa juga mendapatkan fundraising atau pendanaan dari investor. Investor itu baik angel maupun yang kelembagaan. Kalau angel itu berarti ya bisa orang tua, bisa paman, Pak D, Pak Le, ya, atau eyang, ya, atau teman dekat.
Terus bisa juga ke investor. Investor yang venture capital begitu ya, untuk fundraising ya tentunya harus jelas kompensasinya karena tidak ada makan siang gratis, kawan. Jadi dalam bisnis itu ketika kita mau mendapatkan pendanaan, tolong biayai bisnis saya ya, dia kan pasti akan bertanya, bisnisnya apa, proyeksi keuangannya gimana, kan itu kan? Sama halnya dengan ketika kita punya uang, terus ada orang yang minta uangnya kita untuk membiayai bisnisnya orang, kan kita tanya, oke kalau saya bisa membiayai 100 juta, berapa lama nih uang saya bisa balik? Dan saya dapat apa, kan gitu aja kan? Fair. Itu ya teman-teman ya. Atau dari perbankan. Flashing gitu ya. Perbankan ya pinjem, nanti harus dikembalikan. Atau kalau dari pemerintah itu banyak sekali peluang untuk mendapatkan fund atau pendanaan ya. Oke, saya ingin mengetahui bagaimana penerapannya. Ya sudah, dimulai saja. Nanti akan tahu. Kalau cuma sekedar teori, dibayangkan nggak ada gunanya, gitu ya. Jadi mending dimulai saja. Terus selanjutnya, saya ingin sekali mengetahui bagaimana untuk menciptakan sebuah startup dan mempelajari lebih dalam mengenai startup, karena kalau kita dapat menciptakan sebuah startup, kita dapat mendatangkan sebuah investor, atau kita dapat menjual ide kita ke para. Oke, ya udah mulai gitu ya. Tapi yang poin terakhir itu tidak bisa ya segera menjual ide, karena ide itu banyak kok bisa dicari. Apalagi pengusaha besar. Pengusaha besar itu lebih pintar sebetulnya dari kita gitu. Buktinya dia jadi pengusaha besar kok. Bukan idenya yang akan dipresentasikan ke pengusaha besar, tapi bisnis yang sudah jalan, startup, bukan idenya, begitu. Sama-sama kursus, misalkan kalian akan menemui ruang guru, kalian akan menemui juga namanya Haruka Edu, kalian akan menemui juga yang Bahaso begitu ya, kalian kan menemui juga tentang kemarin di bahasa Inggris ada SYEC gitu. Sama bidang pendidikan, tapi model bisnisnya berbeda, eksekusinya juga berbeda. Ya, mulai dulu ya teman-teman ya, hal-hal seperti ini ya, biar lebih ini. Jadi yang dijual ke pengusaha besar bukan ide. Di Indonesia itu bahkan ide nggak ada harganya. Ide itu gampang. Yang susah itu eksekusinya. Yang ingin saya pelajari lebih lanjut tentang bab legalitas usaha dan produk startup. Belum mempunyai prosedur legalitas startup itu sendiri begitu. Oke, ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya terkait dengan legalitas ya. Sebenarnya sudah dijelaskan. Kalian kalau untuk legalitas itu bisa legalitas kelembagaan, begitu ya, dimulai dulu saja. Kalian kira-kira membutuhkan legalitas apa? CV, PT, ataukah koperasi, atau yayasan? Silakan aja. Secara kelembagaan. Secara produk tergantung dari produknya kan. Kalau makanan tentunya ada BRT, ada halal, ada BPOM begitu ya. Apalagi kalau misalkan suplemen kesehatan, beda lagi. Produk pupuk organik itu harus punya izin edar dari Kementerian Pertanian. Atau kalau produk obat itu harus punya izin edar dari Kemenkes atau POM ya, lupa saya. Tapi tergantung dari produknya ya teman-teman ya. Intinya setiap produk itu punya jenis legalitas sendiri-sendiri. Oke. Cara untuk meningkatkan kualitas produk melalui digital, karena menurut saya di era sekarang banyak sekali produk yang dijual melalui dunia digital, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas produk masih sangat kurang. Jadi satu hal yang terpisah ya, kecuali produknya memang produk digital.
Produk yang dijual secara digital mendapatkan kualitas produk itu bukan di digitalnya. Kalau produknya bukan digital, seperti makanan. Untuk mendapatkan kualitas produk bukan di channel digitalnya, tapi di bagaimana produksinya. Tapi berbeda ketika misalkan produknya itu kayak Zoom gitu ya, atau kayak Canva gitu kan. Ini kan memang produk digital kan. Orang bisa menggunakan aplikasinya bayar langganan bulanan. Setelah itu pasti membutuhkan pengembangan secara digital karena produknya digital gitu loh, bukan sebagai channel ya. Tapi kalau produknya misalkan makanan dijual secara digital untuk meningkatkan kualitas bukan di digitalnya tapi di bagaimana membuat produknya. Atau misalkan buat videografi begitu ya, atau video profil dijual secara digital gitu ya. Itu tetap ada kaitannya dengan yang offline kan. Atau sekarang yang lagi ngetren undangan digital ya, kalau itu fully digital itu. Undangan digital. Oke, terus coba selanjutnya ya. Ingin lebih mengerti pembangunan startup, pengembangan bisnis berbasis kreativitas, bagaimana caranya agar terwujudnya bisnis yang akan diwujudkan dan lancar sesuai dengan keinginan tujuan di kemudian hari. Mulai saja. Ya, teman-teman ya, biar tahu nanti tantangannya apa. Membuat produk startup digital, mengembangkan produk startup digital, karena bisnis itu sendiri lebih mengutamakan ide baru, yang solusi permasalahan kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi pesat, perusahaan startup biasanya mengacu kepada perusahaan yang memberikan atau memiliki layanan maupun produk yang bergerak pada industri. Perlu dipilah ya teman-teman semua ya, teknologi digital sebagai channel pemasaran, teknologi digital sebagai produknya sendiri atau gimana gitu ya. Dipastikan saja. Traffic, leads, and sales. Jika suatu saat saya mau nyari mana dulu? Yang lebih baik ditingkatkan, apakah meningkatkan traffic atau meningkatkan leads atau meningkatkan sales? Makanya tadi di awal saya nggak tahu ya kalau ada kayak gini ya. Makanya di awal tadi sales funnel. Biasanya ini bertingkat. Trafficnya berapa, paling nanti yang jadi leads berapa persen, terus nanti jadi sales berapa persen. Sama saja kayak kita pameran, yang datang 10, yang beli paling 1, gitu ya. Mau yang mana dulu? Kalau di awal tentunya traffic dulu yang harus dibangun. Kalau saya ya. Bahkan ada beberapa traffic itu dibangun dengan biaya pemasaran yang tinggi. Ya kan? Kenapa sih dulu banyak bonus di Gojek? Ya kan? Itu apa? Karena ingin meningkatkan traffic. Supaya semakin banyak user dulu. Teredukasi. Sekarang harganya sudah mulai. Gitu ya. Warung-warung dulu nggak dipotong. Bener nggak? Bahkan dapat insentif ketika ada yang beli. Sekarang dipotong 20%. Makanya kalau pesan pakai online lebih mahal. 10-30%. Kan gitu kan? Driver dulu waduh bonusnya gede-gedean gitu ya. Ada sekian poin dapat sekian ratus ribu, sekian poin dapat sekian ratus ribu. Kalau GoFood itu 2 poin, kalau GoRed 1 poin gitu ya. Lama-kelamaan targetnya makin tinggi, bonusnya makin kecil. Karena apa? Sudah teredukasi, traffic sudah ada. Kan tinggal milih. Kalau kamu nggak mau ikut aturan, ya monggo silakan keluar. Gitu ya. Kalau saya begitu. Ya dengan mau bangun seperti apa silakan. Bahkan beberapa traffic diciptakan dengan advertising. Saya punya kawan untuk mendatangkan sales begitu ya, itu dia advertising, bayar. Dan ketika digital advertising itu kan kita bisa milih sebetulnya kan, apakah ini hanya untuk brand awareness ataukah untuk closing sales gitu ya.
targetnya seperti apa. Oh, lumayan dalam tuh kalau mau dibahas. Kemarin saya sempat belajar tapi belum saya eksplorasi lagi. Oke. Terus saya ingin tahu dampak jika model bisnis Canvas dan Developer itu dibuat dari awal perencanaan sebuah bisnis, karena kebanyakan orang yang berbisnis ataupun UMKM hanya menjalankan bisnisnya dengan melihat satu peluang saja tanpa membuat kerangka atau model bisnis secara rinci. Oke, begini. Kalau dampak secara signifikan terhadap bisnisnya mungkin enggak, gitu ya. Tapi kalau dampak jangka panjang pasti ada. Seperti yang pernah saya ceritakan kan, oke, ketika tidak punya perencanaan bisa jadi gitu ya, 10 tahun lagi masih seperti itu, 20 tahun lagi masih seperti itu. Padahal kalau dia bisa eksplorasi lebih gitu, bikin model bisnisnya terus berinovasi gitu ya, terus kerjasama dengan pihak lain, mungkin akan berkembang bisnisnya itu. Gitu ya. Terus kalau tidak paham value-nya nanti akan lompat-lompat, tidak jelas strategi pemasarannya, kan gitu kan? Kalau yang kaum milenial nggak usah jauh-jauh, bahkan bakso saja kemarin, waduh, value-nya bagus, malah punya utang nih belum nge-review draft PKS-nya dia gitu ya, kawan dari Wonosobo. Jangka panjang ya dampaknya yang dia tidak akan begitu jelas mau ke arah mana. Sama halnya dengan begini, teman-teman. Sekarang saya tanya, kalian setelah kuliah itu mau kemana? Targetnya kapan lulus kuliah? Nggak jelas, Pak. Yang penting saya datang aja ke kampus kuliah, gitu ya. Apa yang terjadi? Mau lulus 5 tahun, mau lulus 7 tahun, nggak ada target. Ya kan? Mau memperkuat belajar tentang apa? Nggak ada target kan? Tapi kalau sudah ada statement bahwa saya pengen lulus 4 tahun, Pak, saya mau bikin usaha. Mulai usahanya dari semester 2, semester 3 bisa dimulai belajar sambil menerapkan yang ringan-ringan dulu. Sambil belajar lagi gitu ya. Bagaimana mengelola bisnis. Lulus langsung ada bisnisnya. Beda kan? Yang tanpa perencanaan sama dengan perencanaan. Itu ya analoginya ya, teman-teman. Balik ke diri kita sendiri saja. Perencanaannya kita seperti apa gitu ya. Oke. Terakhir nih kayaknya nih. Analisis model bisnis, menginovasi produk startup dan validasinya. Karena jadi pengusaha lebih mengasihkan dan menantang. Karena menjadi seorang bos dan harus menginovasi produk yang kita jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, lakukan. Ya, bagaimana cara analisis model bisnis? Menurut saya lakukan dulu saja seperti yang materi sudah pernah disampaikan. Ya. Terus nanti bisa cari second opinion dari orang lain. Bagaimana memvalidasinya? Ya seperti cara-cara yang kemarin sudah kita pelajari kan? Menginovasi produk, ATM saja, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi kalian kalau sudah punya produk, lihat produk kompetitor ada inovasi apa, terus kalian bisa buat seperti apa gitu ya. Kira-kira gimana eksekusi gitu ya. Oke, saya rasa ini sudah kita bahas semua teman-teman gitu ya. Terakhir, ini kaitannya dengan UAS ya, ujian akhir semester. Siap-siap saja kita. Kalau dari saya sih penawarannya tetap ya, kalau ada yang bisa buat proposal bisnis startup secara komprehensif, sesuai dengan format pitching begitu ya. Tapi ada proposalan juga, bukan hanya PPT-nya ya. Bisnis plan lah di dalamnya. Saya kasih nilai A. Ya. Terus kalau untuk UAS-nya sendiri seperti biasa, gitu ya, nggak jauh-jauh dari bagaimana penerapan materi-materi kuliah sebelumnya, gitu, secara lebih komprehensif. Mata kuliah ini tidak perlu dihafal, gitu ya. Mata kuliah ini akan semakin mendalam ketika kalian menerapkan. Ya,
Karena kalau cuma sekedar dihafal nggak ada manfaatnya juga. Tahu itu penting, tapi jauh lebih penting masuk ke taksonomi Bloom, analisis, bisa membandingkan, bisa mengambil kesimpulan. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi ketika bisa create, kan? Bagaimana membuat sesuatu dari perkuliahan ini. Mudah-mudahan nanti muncul ada pengusaha-pengusaha baru dari teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini ya. Ini segera saya upload di channel YouTube saya. Silahkan diikutin sampai ketemu lagi dan terbuka bagi teman-teman untuk pembahasan. Silahkan komen. Kalau memang ada yang perlu diperjelas ya, bisa komen di channel YouTube boleh gitu ya. Nanti saya akan buatkan videonya lebih lanjut. Mudah-mudahan kita bisa sehat terus gitu ya dan berkarya berkelanjutan. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.